Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah digital marketing pada pertemuan keempat, yaitu metode dalam digital marketing. Mengingatkan kembali, sebelumnya kita membahas terkait customer journey, di mana dalam customer journey ini ada 5 tahap yang harus dilewati oleh marketer, yaitu yang pertama meningkatkan awareness-nya dulu, kemudian tahap kedua ada analisis, di mana proses ini pelanggan kita melakukan analisa dan membandingkan produk dengan produk lain ataupun satu produk dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap purchasing, di mana setelah pelanggan kita memilih sebuah produk, mereka akan melakukan pembayaran. Selanjutnya delivery, yaitu pengiriman produk dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya yang terakhir tahap kelima yaitu tahap loyalty, di mana marketer atau bisnis berusaha untuk meningkatkan dan menciptakan loyalitas pelanggan terhadap produk ataupun merek perusahaan ataupun brandingnya. Nah, selanjutnya pada metode dalam digital marketing ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama konsepnya terlebih dahulu. Metode digital marketing yaitu metode pemasaran berbasis online yang digunakan dalam aktivitas pemasaran yang menggunakan teknologi digital dan berbagai aplikasi sebagai alat bantunya. Alat bantu dalam artian sebagai alat bantu untuk menganalisa target pasar, ketertarikan pasar, kemudian bisa menjadi alat bantu untuk melihat potensi pasar ini ke depannya seperti apa. Nah, dalam digital marketing, metode-metodenya ada 5 yang akan saya bahas secara singkat. Yang pertama, metode digital marketing menggunakan Facebook marketing, kemudian Instagram, YouTube, email, dan search engine optimisasi, atau bisa disebut dengan SEO. Nah, pertama, terkait Facebook. Nah, faktanya hingga saat ini Facebook masih menjadi salah satu platform media sosial dengan pengguna yang sangat banyak. Nah, di Indonesia sendiri mencapai 175 pengguna, 175 juta pengguna, yaitu dicatat pada akhir Maret 2021, dan di dunia pengguna Facebook aktif mencapai hingga 2 miliar. Nah, dari data ini kemudian menjadi salah satu metode yang digunakan oleh bisnis untuk kegiatan marketing mereka. Karena banyak penggunanya yang aktif, sehingga menjadi ladang ataupun sasaran yang sangat baik untuk dilakukan marketing. Nah, secara konsep, Facebook marketing sendiri adalah segala aktivitas pemasaran menggunakan akun Facebook dengan tujuan untuk memasarkan produk dan membangun komunikasi intens dengan pelanggan. Kenapa bisa disebut dengan komunikasi intens? Karena Facebook sendiri juga menyediakan dan membebaskan pemilik bisnis untuk membuat grup ataupun forum untuk melakukan diskusi dengan pelanggan mereka. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Facebook marketing masih efektif? Tentu saja, karena Facebook masih sangat banyak penggunanya dan juga hingga saat ini perusahaan raksasa seperti Microsoft yang sering kita kenal pun tetap menggunakan Facebook sebagai metode dan strategi dalam pemasarannya. Bahkan perusahaan besar pun masih menggunakan Facebook untuk media marketing mereka, apalagi bisnis-bisnis yang baru kita bangun. Nah, selanjutnya ada Instagram marketing. Konsepnya mirip seperti Facebook, di mana Instagram marketing ini adalah semua upaya pemasaran yang dilakukan melalui Instagram. Tentunya kita melakukannya harus menggunakan Instagram untuk bisnis. Nah, ini bisa kita kelola sendiri. Walaupun teman-teman memiliki bisnis dan kemudian masih menggunakan Instagram akun yang biasa, bisa dialihkan menggunakan dan menjadi Instagram bisnis. Nah, karakteristiknya Instagram, karena Instagram merupakan media sosial yang mengandalkan visualisasi, maka Instagram bisnis ini atau Instagram marketing ini akan lebih tepat digunakan untuk memasarkan produk-produk yang mengedepankan konteks dan konten visual, misalnya seperti produk-produk makanan ataupun fashion. Nah, karena kita pun sebagai pembeli sebelum membeli pakaian ataupun makanan, kita pasti akan melihat dulu visualnya seperti apa. Apakah dari sisi pakaian warnanya bagus, kemudian apakah bahannya rapi, kemudian kalau kita melihat makanan, apakah komposisinya tepat ataupun apakah gambarnya itu menarik untuk dimakan dan sebagainya.
Nah, saya lanjutkan terkait YouTube marketing, yaitu salah satu strategi marketing yang dapat dilakukan guna meningkatkan penjualan melalui platform YouTube. Nah, ini biasanya berkesinambungan dengan Facebook dan Instagram karena jika akun kita sudah beralih ke akun bisnis di Instagram misalnya, kemudian juga memiliki akun yang terverifikasi, tentu saja kita akan bisa melakukan swipe up di storygram kita sehingga langsung akan terkoneksi ke YouTube marketingnya. Nah, kenapa YouTube marketing ini penting? Karena dengan adanya video yang durasi yang lebih lama, maka akan bisa menyampaikan dan menjelaskan keunggulan-keunggulan produk kita kepada konsumen yang akan membeli. Nah, tips dan triknya dalam membuat iklan di YouTube, tentunya kita harus membuat judul yang menarik dan sesuai kata kunci. Misalnya kita ingin menjual baju, tentu saja kata kuncinya ataupun judulnya harus berkaitan dengan baju. Misalnya baju berkualitas, misalnya lagi baju murah dan lain sebagainya. Intinya kata kunci, judul dan produknya harus sama. Kemudian membuat deskripsi dengan jelas, memancing 100 karakter pertama. Nah, ini misalnya di deskripsi di dalam YouTube-nya, kita perlu menuliskan deskripsi setidaknya 100 karakter terlebih dahulu. Kemudian nanti pelanggan akan menekan tombol selengkapnya, maka akan muncul deskripsi yang lebih dalam lagi. Lalu yang ketiga, maksimalkan hashtag sesuai dengan kata kunci. Misalnya kita menjual baju murah, maka hashtag yang harus kita buat adalah hashtag baju murah, hashtag baju berkualitas, hashtag baju dengan harga terjangkau dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, membuat thumbnail yang menarik. Thumbnail ini yaitu gambar pertama di iklan YouTube kita. Lalu yang kelima, kita harus memerhatikan kapan video iklan kita terbit di YouTube. Nah, pastikan video yang kita terbitkan ini pada jam-jam yang memang menjadi jam pengguna sosial media ini sedang aktif-aktifnya. Misalnya di jam-jam istirahat, jam 11 hingga jam 12 misalnya, ataupun jam 11 hingga jam 1 siang. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut mayoritas pengguna sosial media sedang memiliki waktu yang tidak terlalu sibuk. Kemudian jika waktu sore hari, misalnya dari jam 5 hingga jam 8 malam gitu, itu akan sangat bagus sekali ketika kita akan melayangkan sebuah iklan karena para pengguna sosial media maupun YouTube sedang berselancar pada jam-jam tersebut. Nah, jam-jam ini biasa disebut dengan prime time. Lanjutkan terkait email marketing. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa sih email marketing ini perlu dilakukan? Nah, walaupun sedikit terkesan tradisional, email marketing ini masih menjadi metode tepat untuk manajemen pelanggan jangka panjang. Karena melalui email, perusahaan kita bisa terus-menerus mengirimkan informasi produk baru ataupun penawaran khusus bagi pelanggan, berguna untuk menjaga loyalitas pelanggan. Nah, misalnya kita memiliki data pelanggan terkait nama dan emailnya. Nah, sehingga kita harus melakukan email marketing yaitu karena dengan adanya email ini kita bisa terus menginformasikan apakah kita sedang mengeluarkan produk baru ataupun varian baru ataupun ada promo-promo baru melalui email untuk pelanggan-pelanggan kita. Sehingga pelanggan tadi yang sebelumnya sudah pernah membeli kita akan berpotensi untuk membeli produk kita kembali. Selanjutnya yang terakhir ada SEO atau Search Engine Optimization. Nah, metode dan teknik ini adalah sebagai bentuk upaya untuk mengoptimisasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Nah, manfaatnya meningkatkan traffic. Nah, meningkatkan traffic dengan agar website menjadi ranking teratas ini saling membutuhkan. Kita untuk meningkatkan traffic perlu melakukan optimisasi website. Nah, sedangkan optimisasi website ini agar baik harus memiliki traffic yang tinggi. Nah, ini saling membutuhkan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana website sebuah bisnis memiliki SEO yang baik. Pertama, ketika kita misalnya mencari toko furnitur di Jawa Timur, kemudian muncul beberapa toko ataupun situs belanja di halaman pertama,
kemudian berada di posisi paling atas, misalnya toko furnitur Olimpik, kemudian artistik mebel. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa toko atau website tersebut memiliki manajemen SEO yang baik. Nah, karena salah satu kuncinya adalah yang dicari ataupun kata kunci memiliki kecocokan dengan tokonya. Nah, ini yang dimaksud dengan kata kunci yang selaras. Sehingga apa yang dicari dengan toko yang terkait akan mudah ditemukan. Nah, contohnya lagi, misalnya kita mencari toko peralatan dapur Jawa Timur. Nah, kemudian muncul ada 3 toko yang paling pertama dan paling teratas di pencarian Google. Pertama, toko peralatan dapur lagi murah, kemudian alat dapur murah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian 3 alamat ini menjadi yang paling pertama dan yang paling atas? Karena salah satunya kata kunci yang sesuai dengan pencarian. Saya mencari peralatan dapur, maka di sini ada toko peralatan dapur sehingga ada kecocokan, sehingga lebih mudah dicari. Dan manfaat dari website yang tampil pertama tentunya kita akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan kita. Nah, selanjutnya SEO sendiri biasanya terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe organik dan berbayar. Tipe organik ini betul-betul sebuah upaya yang dilakukan secara alami untuk menjadikan website bisa tampil di halaman pertama. Nah, misalnya dengan membuat domain www.furniture.com, untuk misalnya kita mencari toko furnitur, kemungkinan besar ini akan muncul di halaman pertama karena ada kecocokan antara alamat website dengan kata kunci yang dicari. Kemudian desain webnya juga baik, dalam artian ketika website tersebut diakses menggunakan laptop itu berjalan lancar, dan ketika diakses menggunakan handphone juga berjalan lancar. Lalu ada keamanan dan kecepatan, tentunya kualitas website bisa dilihat dari keamanan dan kecepatannya, kemudian kata kunci yang memiliki kesesuaian, dan juga kontennya yang menarik. Nah, sedangkan yang membayar, kita membayar biaya iklan kepada penyedia SEO, sebut saja seperti Google. Jadi kita bisa membayar jasa iklan kepada Google untuk menampilkan website kita ataupun bisnis kita di halaman pertama sesuai dengan pencarian. Misalnya, saya memiliki toko sepeda motor. Nah, kemudian saya membayar ke Google dengan sekian jumlah biaya iklannya, sehingga nanti ketika ada yang mencari motor misalnya, maka website saya akan muncul di halaman pertama. Tetapi tetap ada tandanya iklan seperti itu. Nah, 2 cara ini biasa digunakan oleh bisnis ataupun website-website di luar sana yang memiliki jasa jual beli produk ataupun jasa ataupun gagasan. Nah, kesimpulannya, secara umum metode digital marketing dapat digunakan untuk memasarkan semua jenis produk ataupun jasa. Namun, jika dianalisa lebih dalam, karakteristik metode digital marketing akan lebih maksimal jika sesuai dengan produk yang memiliki karakteristik serupa. Seperti Instagram misalnya, karena mengandalkan visualisasi, maka untuk Instagram ini lebih tepat kita memasarkan makanan ataupun fashion. Nah, karena makanan fashion ini sangat mengedepankan visualisasi, maka Instagram sangat cocok karena Instagram juga basisnya adalah platform media sosial yang mengedepankan visualisasi. Nah, sedangkan Facebook, jika kita lihat data, mungkin pengguna Facebook ini rata-rata memiliki usia 20 tahun ke atas, artinya sudah beranjak kepada pengguna yang dewasa, sehingga melihat dari pengguna yang dewasa lebih tepat kita untuk menjual obat-obatan, langsung dan lain sebagainya. Nah, seperti itu untuk teori dan materi metode dalam digital marketing. Nah, selanjutnya pada minggu kelima kita akan membahas terkait konten marketing. Nah, demikian pada pertemuan 4 ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.